Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Anak-anak hebat seluruhnya, hari ini kita akan bertemu kembali di materi polinomial atau suku banyak, melanjutkan materi terdahulu. Ini adalah lanjutan dari matematika peminatan kelas 11 IPA. Dan ini adalah pertemuan yang ke-16 dari materi-materi sebelumnya. Seperti biasa, sebelum mengawali kegiatan, marilah kita laksanakan agenda beberapa kegiatan hari ini. Yang pertama, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang beragama Islam silakan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, silakan di rumah masing-masing untuk menyanyikan Indonesia Raya dalam rangka untuk lebih memantapkan mencintai NKRI. Selanjutnya juga silakan melafalkan Pancasila di rumah masing-masing. Anak-anak semuanya, ini pada konsep sebagaimana materi pertemuan sebelumnya. Kemudian ini adalah beberapa istilah terkait dengan polinomial. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari tetap 3.4 dan 4.4. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini kita akan mulai nomor 2 sampai dengan nomor 6, yaitu operasi penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, kesamaan polinomial dan nilai polinomial. Oke, mari kita bersama-sama mempelajari operasi aljabar polinomial ya. Melanjutkan materi terdahulu ya. Hari ini kita belajar operasi aljabar di polinomial. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan secara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien suku-suku yang sejenis ya. Suku-suku sejenis yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama. Untuk lebih jelasnya simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah diketahui polinomial Bx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Kemudian Qx sama dengan 10x kuadrat ditambah 11x dikurangi 13. Berapakah hasil penjumlahan dari polinomial Bx dan Qx? Pembahasannya, mari kita lihat. Bx kalau ditambah di Qx berarti polinomial Bx ditambah polinomial Qx. Selanjutnya, beberapa suku-suku yang sejenis kita kumpulkan jadi satu. Untuk pangkat 3, karena tidak ada suku yang sejenis hanya sendirian, berarti kita kumpulkan sendiri. Kemudian yang pangkat x2 x kuadrat berarti ada min 8x kuadrat dengan 10x kuadrat. Suku yang memuat x ada 7x, kemudian satunya ada 11x. Kita kumpulkan jadi satu. Kemudian konstantanya sini ada 10, di sini ada min 13, kita kumpulkan jadi satu. Sehingga ini 6x kuadrat. Koefisiennya ini min 8, ini 10, berarti min 8 ditambah 10. Ini koefisiennya 7, ini 11, berarti 7 ditambah 11. Kemudian ini 10 dikurangi 13 adalah min 3. Nah, dari hasil penjumlahan koefisiennya maka kita dapat min 10 tambah 10, min 8 ditambah 10 itu adalah 2. 7 ditambah 11, 18. Sementara yang 3 min 3 sendirian di belakang adalah min 3. Sehingga hasil penjumlahannya adalah 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 18x dikurangi 3. Kita bisa menggunakan sifat-sifat distributif atau mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Selain menggunakan sifat distributif, kita bisa juga untuk menjumlahkannya cukup dengan mengambil koefisien-koefisiennya, kita susun ke bawah ya. Kita lihat Bx koefisiennya adalah 6, min 8, 7, sama 10 dari hasil ini ya. Kemudian Qx-nya koefisiennya 10, 11, min 3. Karena 10 ini adalah x pangkat 2, maka kita luruskan dengan 8 ini. Yang 6 tidak ada temannya di sini ya, sendirian karena memang di sini tidak ada pangkat 3 yang lain kecuali hanya punya Px. Nah, setelah koefisiennya disusun ke bawah, tinggal kita jumlahkan saja. Berarti ini kita jumlah 6, min 8 tambah 10, 2, 7 tambah 11, 18, 10 tambah min 3 adalah min 3. Ya. Kemudian untuk memasang variabelnya kita hitung dari belakang.
ini adalah X pangkat 0 atau 1, berarti nanti tidak ada X-nya. Ini X pangkat 1, pangkat 2, kemudian pangkat 3. Yang di depannya tidak ada tanda negatif, berarti ini positif. Tinggal nanti hasilnya ditambahi tanda plus ya. Sehingga jadinya 6X pangkat 3, 2X kuadrat, 18X min 3. Bagaimana? Gampang bukan? Ya. Matematika very easy ya. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2 terkait dengan pengurangan. Ada polinomial GY, ada 10Y pangkat 3, 7XY kuadrat, min 4Y min 2. HY 5Y pangkat 3, min 2Y ditambah 3. Berapakah hasil pengurangan GY dan HY? Mari kita simak pembahasannya. GY dikurangi HY, berarti ini polinomial GY, yang belakang ini dikurangi HY ya. Nah, berarti kalau kemudian kurungan ini yang belakang kita keluarkan, kita buka semuanya, berarti dikalikan dengan negatif semua, sehingga min 5Y pangkat 3 plus 2Y min 3. Seperti contoh yang pertama, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, kita kelompokkan. Yang pangkat 3 berarti 10Y pangkat 3 dikurangi 5Y pangkat 3. Di sini yang pangkat 2 tidak ada, hanya 7Y saja sendiri. Kemudian yang mempunyai Y min 4Y ditambah 2Y. Kemudian yang tidak ada Y-nya ada min 2, ada min 3, kita kumpulkan sendiri. Sama dengan tadi, kita lakukan terkait koefisiennya. Berarti ini 10 dikurangi 5, kemudian 7 sendirian, sini 4Y ditambah 2. Kemudian ini min 2 dikurangi 5 ada min 3 adalah min 5 ya. Sehingga hasilnya ini 5Y pangkat 3 7Y kuadrat. Kemudian ini min 2Y min 5. Kalau kita jadikan, kita keluarkan, maka jadinya 5Y pangkat 3 ini mestinya ya. Kemudian 7Y pangkat 2 min 2Y min 5 ya. Ini pangkat 3 mestinya ya. Itu kalau kita menggunakan sifat pengelompokan dan distributif. Bagaimana caranya kalau kita menggunakan seperti penjumlahan tadi? Kita hanya memasang koefisien-koefisien dari polinomial ini. Mari kita coba. Koefisien dari GY adalah ini 10, 7, min 4, min 2. Kita pasang di sini. Kemudian koefisien dari HY ini Y pangkat 3. Nah, setelah pangkat 3 kita tidak punya Y pangkat 2, berarti kita pasang koefisiennya 0 ya. Min 2, kemudian 3. Ingat, ini harus kita susun koefisiennya secara lengkap. Turun dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Ciri utamanya adalah kalau ini pangkatnya 3, maka di sini koefisiennya pasti ada 4 ya. Ini pangkat 3, maka sini koefisiennya ada 4. Nanti kalau sini koefisiennya pangkat tertingginya 5, berarti koefisien di sini pasti akan ada 6 ya. Mari kita kurangi ya. 10 dikurangi 5, maka hasilnya adalah 5, ini 7. Min 4 dikurangi min 2 ketemu min 4, min 2 dikurangi 3 adalah min 5. Setelah itu tinggal kita pasang variabelnya X pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Ingat, yang tidak ada tanda di depannya berarti kita kasih tanda plus, kecuali yang paling depan tidak perlu tanda plus ya. Sehingga jadinya 5X pangkat 3, 7X kuadrat min 2X min 5Y ya. Oh sorry, ini mestinya pakai Y ya. Tidak apa-apa ya. Gampang sekali ya. Itu terkait penjumlahan dan pengurangan ya. Selanjutnya kita lanjut ke perkalian. Perkalian sama halnya dengan perkalian biasa, kita mengalihkan yang sudah kita pelajari waktu kelas-kelas sebelumnya. Ada persamaan kuadrat, kita memfaktorkan kemudian mengalihkan, hampir sama dengan itu ya. Jadi kalau ada dua polinomial yang berbeda ini nanti, maka A M ya, X pangkat M nanti tinggal dikalikan dengan ini, pangkatnya ditambah sesuai dengan hukum eksponen ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ingat sifat-sifat eksponen waktu kelas 10. Kalau ada X pangkat M dikalikan X pangkat N, maka jadinya X pangkat M ditambah N. Itu ya.
Oke, untuk lebih permudah kita lihat contohnya. Ada dua polinomial fx sama gx. Tentukan hasil perkalian dari fx dikalikan gx. Ya. Kita lihat pembahasannya. Fx dikalikan gx berarti x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 min 3x ditambah 1 dikalikan x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 2x min 1. Ya. Maka x pangkat 3 ini akan kita kalikan dulu dengan semua yang ada di belakang ini. Mulai dari pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x min 1. Kita kumpulkan di depan seperti ini. Kemudian ditambah x kuadrat ini dikalikan dengan belakang semua. Sama. Berarti kita kumpulkan x kuadrat dikalikan ini. Ya. Selanjutnya min 3 kalikan dengan belakang semua. Berarti min 3 kalikan dengan polinomial yang belakang. Yang terakhir plus 1 ini dikalikan polinomial yang belakang. Jadinya plus 1 kalikan ini. Setelah itu masing-masing semua ini kita jabarkan, kita kalikan. Tentu menggunakan sifat eksponen. Kayak ini. X pangkat 3 dikalikan X pangkat 3 jadinya X pangkat 6. Ya. Kemudian X pangkat 3 dikalikan min 2X kuadrat menjadi min 2X pangkat 5. Hati-hati, ini tidak boleh kemudian 3 dikalikan 3 jadi 6. Ya. Ingat, sifat eksponen harus ditambah. Kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya kita gunakan hukum penjumlahan atau pengurangan tadi. Semua suku-suku yang sejenis kita kumpulkan sesuai dengan pangkat dan derajatnya. Ya. Setelah kita kumpulkan, baru kemudian koefisien-koefisiennya kita jumlah atau kita kurangkan sesuai dengan pengelompaan tadi. Maka kita dapatkan X pangkat 6 dikurangi X pangkat 5 min 3X pangkat 4 8X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 5X min 1. Ya. Ini hasil perkalian dari dua polinomial. Nah, bagaimana anak-anak kalau kita menggunakan koefisien saja? Kalau kita mengalihkan seperti ini, ya, kita akan dihadapkan pada dua kemungkinan atau dua operasi, ya, mengalihkan pangkatnya juga, kemudian mengalihkan koefisiennya juga. Barangkali kalau tidak ingin ribet, maka kita bisa menyusun koefisiennya saja seperti penjumlahan tadi, ya. Mari kita simak berikutnya nih. Koefisien dari fx adalah yang depan ini 1, 1, min 3, 1. Berarti 1, 1, min 3, 1. Sementara koefisien dari gx ini ada 1, min 2, 2, min 1. 1, min 2, 2, min 1. Setelah itu kita kalikan. Mengalihkannya seperti mengalihkan perkalian biasa. Ya. Hanya saja diingat nanti tidak perlu pakai sistem simpan-menyimpan. Biasanya kalau kebetulan ini nggak ada yang simpan, ya. Biasanya kalau menyimpan misalkan ini 5 dikalikan 3 ada 15, maka simpan 1 untuk depannya. Nah, di operasi ini tidak perlu simpan-simpan. Mari kita cek. Min 1 kita kalikan dengan baris yang paling depan semuanya. Ya, kita kalikan berarti min 1 kali 1 min 1 min 1 kali min 3 3 min 1 kali 1 min 1 min 1 kali min 1 kali 1 min 1. Kalau sudah selesai kita ganti ke yang depannya lagi 2. 2 kalikan atasnya, maka 2 kali 2 2. Ingat, posisinya 2 ada di sini, maka letaknya harus lurus berada di sini, ya. 2 kali min 3 min 6, 2 kali 1 2, 2 kali 1 2. Berikutnya kita ke depannya lagi, min 2. Kita kalikan lagi dengan baris yang paling atas. Ingat, letaknya lurus dengan min 2 di sini. Kemudian yang depan, paling depan sendiri 1, kita kalikan baris atasnya. Ingat, meletakkannya juga lurus di sini, ya. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal menjumlahkan. Ingat, menjumlahkannya pun kita tidak perlu pakai acara simpan-menyimpan. Semuanya dijumlah sesuai dengan jumlahnya kita tulis, ya. 1 karena sendirian berarti 1, min 2 tambah 1 min 1. 2 min 2 min 3 ketemu min 3. Min 1 2 6 1 ketemu 8. Min 1 min 6 min 2 berarti min 9. 3 tambah 2 5, min 1 berarti min 1, ya. Setelah itu baru kita pasang variabelnya. Mulai dari belakang urutannya adalah x pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 dan pangkat 6. Ya. Ingat tadi
Kalau di depannya kemudian tidak ada tanda negatif, berarti kemudian kita kasih tanda positif. Maka jadilah hasil perkaliannya adalah X pangkat 6 min X pangkat 5 min 3X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3 min 9X kuadrat ditambah 5X min 1. Bagaimana? Gampang sekali kan? Oke. Kita lanjut dengan kesamaan polinomial. Kalau ada dua buah polinomial fx maupun gx, ya, ini nanti dikatakan sama jika ya koefisien-koefisien dari suku-suku yang sejenis itu adalah sama. Kalau fx sama dengan an x pangkat n dan seterusnya, gx adalah bn x pangkat n dan seterusnya. Jika fx dan gx itu adalah sama, maka koefisien-koefisien di suku-suku yang sejenis harus sama. Berarti an nanti sama dengan bn. an min 1 akan sama dengan bn min 1. Ya. an min 2 sama dengan bn min 2 dan seterusnya. Koefisien-koefisien dari variabel berpangkat derajat adalah sama. Ya. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut check out dengan contoh berikut. Contoh yang pertama, diketahui suku banyak A x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 6x kuadrat min 4x plus 3. Tentukan nilai koefisien dari A, B, dan C. Coba kita bahas. Kalau ax kuadrat plus bx ditambah c ini ekuivalen atau sama dengan 6x kuadrat min 4x plus 3, maka kita harus menentukan koefisien X pangkat 2, koefisien X dan konstantanya di masing-masing ruas sebelah kanan dan kiri kita samakan. Kita lihat koefisien X kuadrat di sebelah kiri adalah A, koefisien X kuadrat di sebelah kanan adalah 6, sehingga A sama dengan 6. Koefisien X di sebelah kiri ada B, di koefisien X di sebelah kanan adalah min 4, sehingga B sama dengan min 4. Selanjutnya, konstanta di sebelah kiri ada C, sebelah kanan ada 3, sehingga C sama dengan 3. Oh, kalau begitu, sudah langsung kita temukan bahwa nilai A 6, nilai B min 4, dan nilai C adalah 3. Gampang sekali, ya. Selanjutnya, untuk memperdalam lagi pemahaman kita lihat contoh yang nomor 2. Diketahui X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min 4X ditambah 7 ini sama dengan AX dikalikan X ditambah 1 dikuadratkan ditambah B dikalikan X min 2 ditambah C. Untuk semua nilai X, berapakah nilai A, B, dan C? Mari kita lihat pembahasannya. Di sebelah kiri polinomialnya X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min 4X ditambah 7. Sementara sebelah kanan masih dalam bentuk beberapa perkalian polinomial. Langkah kita selanjutnya, tugas kita adalah menjabarkan perkalian itu terlebih dahulu. Sebagaimana teorema tadi perkalian. Masing-masing suku kita kalikan dengan yang dikalikan, ya. Ingat, X ditambah 1 dikuadratkan, penjabarannya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, bukan X kuadrat ditambah 1, ya. Setelah dikalikan, maka beberapa suku-suku yang sejenis pangkatnya kita kumpulkan jadi 1, yang memuat X pangkat 3 kita kumpulkan jadi 1, yang memuat X pangkat 2 kita kumpulkan jadi 1, yang memuat X kita kumpulkan jadi 1, konstanta kita kumpulkan jadi 1. Ya. Setelah terkumpul jadi 1, maka kita lakukan kesamaan koefisien, ya. Kesamaan koefisiennya kita lihat hasil terakhir adalah ini tadi. Sehingga kita peroleh koefisien X pangkat 3 di sebelah kiri ada 1, koefisien di sebelah kanan adalah A. Ya. Sehingga kita peroleh A sama dengan 1. Koefisien X di sebelah kiri, ya, ada min 4. Sementara koefisien X di sebelah kanan kita punya A ditambah B. Sehingga kita peroleh A ditambah B sama dengan min 4. Untuk mencari B, kita masukkan nilai A yang sudah ketemu 1 tadi, hingga kita peroleh B sama dengan min 5. Ya. Kemudian
konstanta di sebelah kiri kita punya 7, di sebelah kanan kita punya min 2B ditambah C, ya. Berarti min 2B plus C sama dengan 7, kemudian B kita ganti sehingga C ketemu min 3. Sehingga nilainya A1, B min 5, dan C min 3. Bagaimana? Gampang sekali, ya. Oke. Untuk memperdalam lagi, mari kita lihat contoh yang nomor 3. Ya, kasusnya dalam bentuk pecahan seperti ini. Ya. Coba kita lihat contoh nomor 3, ya. Contoh nomor 3, tentukan nilai A dan B jika ada sebuah bentuk pecahan, pembilangnya adalah 2x ditambah 10, penyebutnya x kuadrat min 2x min 8. Ini ekuivalen atau sama dengan A per x min 4 ditambah B per x tambah 2. Gimana menyelesaikannya? Kita lihat pembahasannya berikut ini, ya. Untuk pembahasannya, kita harus menyamakan koefisien dulu. Di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan, karena penyebutnya berbeda-beda, maka kita samakan. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Paling gampang adalah kita kalikan. Berarti x min 4 dikalikan x plus 2. Karena ini dikalikan x plus 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan x plus 2. Yang sebelah kanan, karena dikalikan dengan x min 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan min 4. Penyebutnya akhirnya sudah sama, ya. Kalau sudah sama, maka kita jadikan 1, ya. Kita jadikan 1, ya. Berarti kita peroleh karena penyebutnya sudah sama. Oh, yang ini x kuadrat, ini x kuadrat juga, ya. Mohon maaf. Nah, karena sebelah kiri ini penyebutnya kanan penyebutnya sama, maka cukup kita menyamakan pembilangnya saja, ya. Ini x kuadrat, ini juga x kuadrat, ya, hasilnya, ya. Oke. Kalau pembilangnya kita penyebutnya kita samakan, ya, kita peroleh bahwa koefisien yang ada di sebelah kiri, ya, untuk 2x berarti ini adalah x A plus B. Untuk konstantanya sebelah kiri 10, ini adalah 2A min 4B. Coba kita lihat. Berarti 2 sama dengan A plus B, kita peroleh A ditambah B sama dengan 2. Jadilah persamaan pertama. Konstantanya ada 10, sebelah kanan 2A dikurangi 4B. Maka kita peroleh A min 2B sama dengan 5, persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita bisa eliminasi substitusi, maka B-nya ketemu min 1. Setelah disubstitusikan, A-nya ketemu 3. Jadilah nilainya A sama dengan 3 dan B sama dengan min 1. Bagaimana? Gampang kan? Ya. Oke. Itu adalah kesamaan polinomial. Selanjutnya, nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di forum chat atau di WA group, ya. Silakan sampaikan. Selanjutnya adalah nilai polinomial. Kalau kita punya fungsi polinomial fx sama dengan an x pangkat n, an min 1, x pangkat n min 1, dan seterusnya sampai konstanta, kita menentukan nilai fungsi polinomial untuk x sama dengan k, kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan mensubstitusikan, ya. Jadi kalau fx sama dengan sekian ini, maka kalau menggunakan substitusi berarti setiap x-nya kita ganti dengan k. Maka setelah kita masukkan semua, kita dapatkan nilai dari fungsi fx untuk x sama dengan k. Untuk lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. Ada fungsi polinomial fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x min 5. Berapakah nilai fx untuk x sama dengan 3? Berarti kita substitusikan x sama dengan 3 dengan mengganti setiap x dengan 3. Jadinya 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi 3 dikurangi 5. Jadinya adalah 1. Sehingga nilai polinomial untuk x sama dengan 3 adalah 1. Selain menggunakan substitusi, kita bisa menggunakan Horner. Karena kalau menggunakan substitusi, kelemahannya nanti pada saat nilai yang disubstitusikan adalah besar, maka kita menghitungnya juga mengalihkannya sangat besar.
Maka untuk mengefisiensi atau lebih mempermudah, kita bisa menggunakan corner. Caranya adalah kita buat kotak seperti ini ya. Yang di atas ini adalah koefisien dari suku banyak. Koefisien ini kita masukkan koefisiennya X pangkat 3, A kuat, A1, A0. Kita pasang di sini. Ingat, kalau nanti ada suku yang loncat, artinya tidak urut, maka kita kasih 0 yang tidak ada ya. Prinsipnya seperti tadi, kalau ini pangkat derajatnya 3, maka koefisiennya harus ada 4. Kalau derajatnya 5, maka sini sukunya harus ada 6. Dan seterusnya. Prinsipnya harus tambah 1 jumlah koefisien ini dari pangkat derajatnya ya. Setelah itu, nilainya akan kita substitusikan, kita pasang di luar di sebelah kiri ini ya. Misalkan K ya. Langkah berikutnya adalah koefisien pertama ini kita turunkan. Turun di sini. Setelah itu K kita kalikan dengan A3 ini. Ini kita kalikan, setelah itu taruh di sebelah sini ya. Setelah diletakkan di sini, maka proses ke bawahnya adalah dijumlah. Ya. Setelah dijumlah, kita temukan nilai di sini, kalikan lagi dengan K, letakkan di sini, jumlah ke bawah, sudah ketemu, kalikan lagi dengan K, taruh di sebelah sini, jumlah ke bawah. Maka terakhir di sinilah nilai yang kita dapat, itu adalah nilai fungsi polinomial untuk X sama dengan K. Ya. Untuk lebih memahami, silakan kita lihat contoh berikut ini. Tentukan nilai suku banyak fx 5x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 7x kuadrat ditambah, ini tambah ya, 2x plus 3 untuk x sama dengan 1 ya. Kita bahas. Lihat koefisiennya ada 5, min 3, min 7, 2, 3 ya. 2 dan 3. Sudah? Ingat kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Pas ada 5 karena pangkat tertingginya 4. Setelah itu 5 turun, 5 kali 1 adalah 5. Kita kalikan, kemudian kita tambah. Min 3 tambah 5, 2. 2 kali 1, di sini 2, maka min 7 tambah 2, min 5. Min 5 kali 1, min 5 ditambah 2, min 3. Min 3 dikali 1, min 3 ditambah 3 atasnya adalah 0. Oh, kalau begitu, nilai polinomial untuk X sama dengan 1 adalah 0 ya. Selanjutnya ya. Ini contoh yang kedua. Berapakah nilai koefisien ini, nilai polinomial ini untuk X sama dengan min 1 ya. Min 1. Berarti kita pasang koefisiennya ada 3. Kemudian nah, kita lihat yang tidak ada koefisiennya, ya tidak ada sukunya, kita tambah dengan 0 ya. Berarti 3, 0, min 1, 0, 5 ya. Dihitung ada 5, ingat pangkat 4 ya. 3 turun, kalikan min 1, berarti min 3 ditambah min 3 kalikan 1, 3 tambah 2, tambah 1, min 1 adalah 2, 2 kali min 1 tambah 0 berarti min 2, min 2 kali min 1 adalah 2, ditambah 5, 7. Maka hasil nilai polinomialnya adalah 7 ya, gampang sekali. Bagaimana? Ya, untuk lebih memahami silakan nanti kita anak-anak untuk mengerjakan latihan tugas nomor 8 ini ya, tugas ke-8 terkait operasi polinomial. Ada soal-soal yang pilihan ganda, ada juga soal-soal yang isi. Silakan dikerjakan di buku tugas yang rapi, yang bagus, kemudian hasilnya dikirim melalui Google Class ya. Selamat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Selalu pindahkan protokol kesehatan, mudah-mudahan kita segera bisa tatap muka sehingga bisa belajar bersama-sama kembali di sekolah. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Sukses semuanya. Sekian dulu, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.